Sebelum doa ini diajarkan yang menjadi doa paling banyak dibaca Nabi SAW. Dalam hadis Muslim dikatakan kana min aktsari da'watin Nabi. Di antara doa yang paling sering diucap Nabi di hadapan para sahabatnya ketika berdoa. Bahkan hampir tidak pernah Nabi berdoa kecuali ada doa ini, entah di awal doanya atau entah di akhir doanya. Ketika Allah mengajarkan doa ini para dokter sekalian, Allah ambil dulu perumpamaan doa sebelumnya untuk dijadikan kepada kita semua yang membaca Al-Quran pelajaran bahwa ada manusia seperti itu. Yang kata Allah, man yaqulu rabbana atina fid dunya. Dia mengatakan, ya Allah berikan kami dunia kami ya Allah. Kami mau kerja, kami mau harta, kami mau sehat, kami mau jabatan, kami mau semuanya. Man yaqulu rabbana atina fid dunya. Lalu Allah jelaskan di ujung ayatnya, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Dan dia tidak punya apa-apa pun, sedikit pun jatah di akhirat. Lalu ayat selanjutnya baru Allah katakan, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Allah juga enggak larang cari dunia Bapak Ibu. Tapi ada kata hasanahnya. Kenapa ada kata hasan? Apa yang membedakan ayat 200 dan 201-nya? Apa yang membedakan permintaan orang sebelumnya dan setelahnya? Kata hasanahnya Bapak Ibu sekalian. Tidak akan ada akhirat yang hasanah kalau dunianya tidak hasanah Bapak Ibu sekalian. Maka yang pertama itu tidak ada kata akhirat. Tidak perlu, karena dunia saja dia cuma minta dunianya. Dia tidak pakai hasanah. Maka cari dunia Bapak Ibu sekalian. Saya dengan Bapak Ibu ini mirip profesi kita Bapak Ibu sekalian. Sama-sama mengobati. Kami para ustadz juga mengobati. Hatinya jamaah, kegelisahannya jamaah. Orang-orang yang mendengarkan minta nasihat, apa ustadz ayatnya, apa hadisnya ustadz, bagaimana hukumnya ustadz. Begitu juga para dokter sekalian. Man yaqulu rabbana atina fid dunya. Dia memang minta dunia, tapi tidak ada hasanahnya. Maka Allah enggak perlu lanjutkan akhirnya. Maka Allah juga cuma tutup ayat itu di ayat 200 yang mengatakan wa ma lahum, dan dia tidak punya apa-apa fil akhirah min khalaq. Dia tidak akan dapat jatah sedikit pun dari akhirat. Setelah dia minta dunia, dikasih dunianya, selesai. Kehidupan selanjutnya dia dan Allah berurusan. Tapi ada orang yang mengatakan begini di akhir. Di ayat 201-nya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, beri kami dunia tapi sortir ya Allah, yang baik aja. Yang baik-baik aja ya Allah. Pak Ketum izin. Tadi kalau banyak cerita, saya izin satu cerita Pak Ketum ya. Ada Dokter Ihsan ini sebagai saksinya, karena beliau juga hadir waktu itu di Jakarta. Saya diundang Hijrah Fest oleh teman-teman artis hijrah di Musawarah namanya. Ari Untung, Wisnu, Dimas Seto, teman-teman undang saya 2019. Berangkatlah saya dari Makassar. Karena flyernya tersebar Dokter Aziz telepon, rahimahullah. Dia bilang, Ustaz, saya mau ikut. Saya bilang, Dok, tapi saya 7 hari. Di Jakarta 3 hari, setelah itu Jogja 4 hari. Ini Ramadan, Pak Ketum. Dia bilang, tidak apa-apa Ustaz, memang saya mau cari ilmu. Nah, isilah saya Hijrah Fest saat itu. Ribuan orang hadir waktu itu, karena banyak artis, banyak ustadz. Pas jatah saya, selesai saya ngisi, rehat, istirahat. Saya dan Dokter Aziz, juga Dokter Ihsan, itu ke bagian belakang, keliling, lihat-lihat jualan orang. Terus Dokter Aziz bilang begini, Ustadz, saya mau Ustadz lihat, ada satu stand saya mau sekali bikin di Makassar. Datanglah kita ke standnya, namanya Berani Hijrah Baik.
yang juga itu namanya Wandi kalau saya tidak salah ya. Ya dokter Ihsan ya, Wandi ya. Hapus tato dok. Tiba-tiba dokter Aziz bilang begini sama saya, dia beri samping saya. Saya bilang sama Wandi, Wandi tolong jelaskan apa tujuannya. Gini Ustaz, banyak sekali orang tidak tahu hukum tato dalam Islam. Banyak yang mau taubat, banyak yang mau hijrah, banyak yang tatonya tidak, banyak yang anggota tubuhnya yang mestinya kena air wudu tidak bisa kena air wudu. Saya mau bantu mereka Ustaz supaya air wudunya nyampe. Wah, Masya Allah, jelasin panjang kali lebar, Masya Allah. Setelah penjelasan itu, kita mau pindah ke stand sebelah dok. Tiba-tiba dokter Aziz bilang begini sama Wandi itu, di depan saya itu, berapa harga satu alat? Kalau saya tidak salah ingat jumlahnya waktu itu dia bilang 200 jutaan. Langsung dia deketin saya. Nanti saya selesaikan satu Ustaz, bikin dulu di Makassar. Saya bilang dok jangan Mi, mahal alatnya. Tidak apa-apa Ustaz. Ini kejadian sebelum jadi ketua IDI. Jauh 2019. Dibelilah itu alat. Diteleponlah saya dengan Ustaz Dasat untuk hadir pada acara pertama kalinya hapus tato Makassar. Sebelum itu ada beberapa kali kumpul ya, saya Dr. Ihsan, Dr. Aziz dan anak-anak Mahtan namanya, masyarakat hijrah tanpa nama. Ya, itu yang buat juga Dr. Aziz itu subhanallah. Berjalanlah ini program sampai detik ini dok. Dan sudah ada ribuan orang mungkin yang sudah dihapus tatonya. Dan itu saya saksi betul karena jual motornya sama Ustadz Dasat. Ada motornya dulu namanya Royal Enfield dok. Tablik akbar saya di Masjid Istiqomah dekat rumah beliau di Citraland. Beliau bilang sama saya, Ustadz, saya sudah tawarkan banyak orang belum ada yang mau beli. Tapi kita bantu temui Ustadz Dasat supaya dia beli. Kita kasih ketemu dengan Ustadz Dasat ACC beli motor Royal Enfield Dr. Aziz waktu itu. Belum jadi ketua IDI, belum jadi wakil direktur rumah sakit. Apa yang ingin saya sampaikan dok? Ketika saya tanya, kenapa begitu serius? Dok, banyak amal soleh. Banyak sekali amal soleh bisa dikerjakan tuh hapus dosa dok. Apa kata beliau? Saya mau Allah lihat keseriusan saya taubat, keseriusan saya hijrah Ustaz. Itu kata-kata saya nggak bisa lupa Bapak Ibu sekalian. Ketika saya tanya, kenapa harus langsung ekstrim jual motor, ratusan juta beli alat? Kenapa kita tidak mulai dari yang kecil-kecil aja dok? Saya mau Allah lihat Ustaz keseriusan saya taubat, keseriusan saya hijrah, subhanallah. Dan apakah ketika dia taubat, ketika dia hijrah, Allah jauhkan dunia? Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya orang yang sering ditelepon ketika dia mau maju ketua IDI. Pas maju pertama kalah. Maju lagi yang kedua dok, menang. Setiap kali dia mau melangkah itu sering saya ditelepon dok. Diajak makan tiba-tiba. Tiba-tiba dia susul saya di Jakarta. Tiba-tiba di Surabaya saya ada kajian. Muncul mukanya langsung depan saya. Banyak sekali cara-cara Dr. Aziz. Yang tadi kata Boga, kadang-kadang kita kesel tapi heran juga dia bisa lakukan apa yang tidak bisa dipikirkan oleh kita. Tiba-tiba dia datang di Surabaya. Kajian saya. Tiba-tiba isengnya datang dok. Di Jogja setelah dari Jakarta. Saya di mobil Alphard. Saya duduk di sebelah kanan, di sebelah kiri. Qadar Allah, mobil itu berhenti dan tempat panitia itu di sebelah kiri. Dan Dr. Aziz pakai gamis seperti saya, jenggotnya lebih panjang dari saya. Turunlah di Jogja itu, keluarlah dia di kiri, dibukain. Di Jawa itu kan cium tangan orang. Subhanallah. Tidak juga dia bilang, bukan saya ustadznya, tidak. Ketika dia turun, kemudian saya juga ikut turun setelah dia, karena saya dari kanan. Saya juga ikut turun, saya putar seperti itu. Dia sudah dicium-cium tangannya. Dan dia jalan. Subhanallah. Saya terpaksa ikuti di belakang, karena saya tahu ini dia lagi iseng. Saya bisiki di belakang, pas dia jalan itu kita dikerumuni orang, dia dicium tangannya. Saya jadi mungkin panitianya ini, iya. Lihat foto saya, mungkin kayak mirip-mirip di Dr. Aziz.
Karena warna kulitnya coklat sama dok, leleng kan. Saya bisiki dari belakang, saya bilang, siapa yang dicium tangannya duluan, dia yang ceramah. Dia bilang, tidak Ustaz, tidak, kapan lagi saya kodok dicium tangan saya, dia bilang gitu. Majulah kita duduk di atas. Waktu itu ada temennya urolog juga di Jogja, di UGM. Dia panggil juga ke sana, mas siapa lupa namanya itu. Ikut juga hadir, ketawa semua orang. Itu jiwa isengnya subhanallah, yang kadang-kadang dirindukan. Masya Allah, rahimahullah. Apa yang ingin kita sampaikan? Kalau Anda cari hasanah, kebaikan Bapak Ibu sekalian, Allah kasih dunianya, tidak mungkin tidak. Kalau yang dibuat adalah amal soleh Bapak Ibu sekalian, maka dunianya Allah akan kasih. Saya tidak pernah menyangka Dr. Aziz jadi wakil direktur di Rumah Sakit Unhas. Tidak pernah menyangka Bapak Ibu sekalian. Saya tidak pernah menyangka doktornya dia bisa selesaikan. Saya tidak menyangka di tengah kesibukannya sebagai ketua ID. Ya, ada Prof. Herani juga hadir waktu itu. Ya, Masya Allah. Kita tidak pernah nyangka dia bisa selesai. Ya. Masih juga ikut kajian. Bahkan dia paksa saya, Ustadz, seminggu sekali harus ada kajian di rumah sakit, di masjid rumah sakit. Yang waktu itu sama Dr. Ihsan juga kita resmikan masjid di Rumah Sakit Unhas. Setelah itu dirutinkan kajian, tapi karena saya sudah sibuk bolak-balik Jakarta dan seterusnya, akhirnya kajian rutin yang setiap minggu minimal sekali itu sempat terputus. Saya juga masih merasa itu utang, karena dia bilang harus selesaikan kitab Arba'in Nawawiyah, dan saya sudah sampai pada hadis ke-7 kalau saya tidak salah ingat. Ya, antum juga di sana ya. Di Rumah Sakit Unhas, subhanallah. Jadi dok, kalau kita berdoa Rabbana atina fid dunya, ya Allah berikan aku dunia aku, rezeki aku ya Allah, ini aku, itu akan dikasih dok. Tidak mungkin tidak. Tapi coba dok, tambahkan doanya hasanah. Hasanahnya para dokter itu, ya Allah izinkan dari ilmuku saya selamatkan banyak orang ya Allah. Itu namanya hasanah. Ya Allah izinkan dari ilmu saya banyak orang yang bisa mendengarkan ceramah saya kalau kami ustaz. Ya Allah izinkan banyak orang yang tadinya tidak sholat bisa sholat ya Allah. Tadinya orang belum meninggalkan khamar, jadinya meninggalkan khamar. Tadinya orang masih narkoba bisa meninggalkan narkoba. Itu yang kita minta hasanah itu. Karena setiap cari dunia itu Bapak Ibu sekalian, kalau yang dicari dunianya pasti dapat. Ustaz di mana ayatnya? Di Al-Isra. Kata Allah, "Man kana yuridul ajilah." Siapa yang mau dunia? Ajjalna lahu fiha ma nasya. Kami kasih sesuai maunya. Dia cari gelar konsultannya dikasih, asal dia belajar dikasih. Tapi kalau hanya jadi konsultan kemudian tidak ada niat hasanahnya, percuma jadi konsultan. Dia mau jadi profesor, asal dia belajar dikasih. Karena dunia, ayatnya jelas di surah Al-Isra. Man kana yuridul ajilah. Siapa yang mau dunia ini? Ajjalna lahu fiha. Kami kasih dunianya. Tapi ada orang dikasih dunia itu Pak, lengkap beserta dengan kebaikan-kebaikannya yang menjadikan tabungan di akhiratnya. Subhanallah. Ini yang menjadi pelajaran besar kita dari dokter kita, Dr. Abdullah Aziz rahimahullah. Maka kalau dia dapat dunianya dan dia meninggal di saat-saat dia masih menjabat, Masya Allah, ketua ID, wakil direktur rumah sakit, dia juga masih memegang banyak komunitas. Di saat itu banyak orang yang mendoakan. Di saat kebaikan itu ada, banyak orang yang rindu, banyak orang yang Masya Allah. Waktu isi Zoom per hari meninggalnya beliau, itu 1000 orang lebih, subhanallah. Saya yang ceramah gak kuat itu, subhanallah. Semua orang datang, Prof. Idrus ngasih sambutan, Masya Allah. Semua guru-guru beliau, semua kisah tentang beliau saya dengar, bahkan saya mulai catat satu persatu. Saya katakan, saya menyaksikan hijrahnya, tapi Allah muliakan. Saya menyaksikan husnul khatimahnya. Bahkan termasuk Ustaz Khalid Masalama yang membersamai beliau saat umroh pun kami sempat menanyakan tentang bagaimana proses meninggalnya. Masya Allah. Meninggal setelah berumroh. Perjalanan dari Palestina
habis sholat di Masjidil Aqsa, lalu ke Masjid Nabawi, ke Raudhah, lalu kemudian setelah itu ke Mekah berumrah. Setelah berumrah, keesokan harinya meninggal. Bapak Ibu sekalian dimuliakan Allah, mudah-mudahan pada kumpul di hari ini kita mengejar hasanah tadi. Karena percayalah Bapak Ibu sekalian, wa fil akhirati hasanah itu adalah hasil dari fid dunya hasanah. Jangan terlalu memusingkan akhirat. Fokus hari per harinya. Fokus hari ini, hasanah apa yang saya telah perbuat, kebaikan apa yang saya telah lakukan. Maka percayalah, akumulasi dari fid dunya hasanah melahirkan wa fil akhirati hasanah. Dan akan melahirkan lagi waqina adzabannar, dan lindungilah kami dari api neraka. Jangankan untuk cari rezeki di akhirat, air minum saja nggak akan diberikan pada orang yang kufur terhadap nikmat di dunia, lupa beribadah pada Allah di dunia, lupa berbuat baik di dunia. Dan menariknya Bapak Ibu sekalian, Allah itu tidak pernah dalam Al-Quran mengatakan innallaha ma'al musallin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang sholat. Tidak ada. Tapi Allah mengatakan ista'inu bis-sabri was-sholah, minta pertolonganlah sama Allah dengan sabar dan sholat. Sabar sholat, sabar sholat. Tapi apa yang Allah katakan tentang yang dibersamai? Coba lihat, innallaha ma'al muhsinin, Allah bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Di surah yang lain, wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah membersamai orang yang baik, berbuat baik. Dan inilah yang akhirnya kita harus sampaikan pada kesempatan hari ini, dan mudah-mudahan menjadi inti dari materi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, ma shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر له، اللهم اغفر لأخينا دكتور عبد العزيز يا الله. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران. اللهم إنا نسألك يا الله أن تحفظ أهله. اللهم إنا نسألك يا الله أن ترحم والده. اللهم إنا نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام أن تغفر له كل خطايا وكل ذنوب. اللهم إنا نسألك يا الله الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعله من حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا جميعا من حسن الخاتمة. اللهم اجعلنا جميعا من حسن الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Saya doakan semua dokter yang hadir diberikan kemudahan untuk banyak berbuat baik, dilancarkan setiap amal solehnya, dijadikan tabungan di sisi Allah, pemberat timbangan di akhirat kelak. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Dr. Aziz adalah satu cerita nyata seseorang yang merubah dirinya lebih baik dari sebelumnya menuju kepada Rabbnya. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti yang baik-baik dari beliau. Jika ada yang salah dari beliau, mohon dimaafkan, mohon dimintakan ampun pada Allah Azza wa Jalla. Kepada keluarga beliau kami doakan kuat, kepada anandanya Raihan dan juga seluruh keluarga besar, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pada seluruh keluarga yang ditinggal ketabahan, kesabaran, dan insyaallah mudah-mudahan ananda-anda beliau banyak yang mengikuti jejak beliau dan lebih baik dari beliau insyaallah. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.